ini atau mumpung kita enggak di minggu lalu di Washington Post ini ada artikel. Ini minggu lalu tanggal 25. Barusan ini. Mereka mengadakan studi bahwa selama 6 tahun mereka mengadakan seperti eksperimen, orang itu tanpa apa-apa diberi $400. Right? Intinya, gunakanlah apapun untuk sesukamu, untuk kamu, supaya kamu merasa bermanfaat, kasih $400. Ini typically American. 1.000 berapa orang yang ikut, terus dengan yang lain itu juga tidak diberi. Ini Washington Post. Ya. Ini sayap kanan ini, betul-betul konservatif. Saya bacakan saja salah satu konklusinya ya. Nanti mudah-mudahan gitu. Jadi mereka mikir bahwa next slide please. Next. Nah ini sebetulnya ternyata setelah itu, lalu pemrakarsa dari eksperimen ini mengatakan, ajaklah orang-orang untuk memikirkan kontribusi kebajikan yang ingin mereka berikan. Jadi kita minta orang-orang mikir, kalau kamu mau buat kebajikan seperti apa, dan bantu mereka untuk memberikan kontribusi seperti itu, dibayar $400. Hasilnya ini, next one. Ini yang paling luar biasa. Ini dari koran Amerika minggu yang lalu. Yang kuning ini loh. Yang waktu saya membaca itu getar hati saya. Bahwa ini mungkin ini loh obatnya yang ada di dunia. Berhentilah berusaha untuk bahagia. Dan mulailah mencari cara untuk membahagiakan orang lain. Ini bukan dari teks Buddhis, ini bukan dari teks agama. Ini dari Washington Post minggu yang lalu tanggal 25. Kalian bisa Google. Setelah menggunakan eksperimen yang terakhir, dasarnya akhirnya itu kesalahan yang mereka ngomongkan, kita ini terus ingin bahagia untuk kita sendiri. Makanya kita nggak akan bisa sampai gitu. Makanya ini kesimpulannya loh. Ini di koran yang memberitakan adanya Israel ngebom Syria dan sebagainya. Ini ada suatu artikel di sana, pada waktu saya membaca saya getar. Lihat begini, luar biasa sekali. Bahwa berhentilah berusaha untuk bahagia dan mulailah mencari cara untuk membahagiakan orang lain. Luar biasa, Su. Jadi ternyata apa yang dikatakan Buddha ini it's true, dan sekarang terbukti dengan orang-orang yang di eksperimen ini. Hanya diberi $400, ternyata dalam 6 minggu, 8 minggu orang itu berubah menjadi lebih confident, lebih tahan, hidupnya lebih mantap, dan lebih berkontribusi buat yang lain. Lalu yang terakhir ini juga dari Claremont University, jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya adalah berfokus pada orang lain. Pernah dengarkan ini? Gitu. Ini koran Amerika kan ya? Pada bagaimana Anda dapat berkontribusi bagi orang lain dan kesejahteraan mereka. Jadi jalan menuju kebahagiaan menurut dari eksperimen ini dan banyak eksperimen yang lainnya itu bagaimana kita jangan fokus ke diri kita tapi fokus ke orang lain, dan juga bagaimana kita masing-masing ini bisa mengontribusi supaya orang ini juga bisa berpikir seperti itu. Buat kalian atau kita yang memikirkan, lalu mulai sekarang hidup kita harusnya seperti apa?
persis seperti ini. Jadilah $400 itu. Di mana kamu bisa berikan that to other people. Sehingga kamu bisa, lalu dikatakan di sini, yang perlu kita fokuskan adalah berkontribusi dengan cara yang bermakna dan seringkali itu akan mengarah kepada kebahagiaan yang Anda cari sendiri. Betapa terkecohnya kita dalam hidup ini. Di mana kita merasa yang paling penting itu membahagiakan diri kita sendiri. Yang paling penting di sini yang perlu kita tangkap ya, jangan merasa salah ingin bahagia. Saya ulangi ya, jangan merasa salah ingin mencapai kebahagiaan. Sebab definisi kebahagiaan sempurna itu adalah kebudaan. Sebab salah satu aspek dari Buddha yaitu kebahagiaan sempurna. Ini yang disebut Sambhogakaya. Nanti Buddha itu punya 3 badan. Ya, Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Ini yang namanya aspek. Jadi jangan merasa salah. Tadi ada yang ngomongkan kayak yang 8 urusan dunia ini. Kita justru senang, tapi enggak. Ini bukan ini yang dibicarakan sebetulnya. Kalau yang itu hanya standar hidup di sini berdasarkan panca indera kita. Jadi kalau kita ingin bahagia, coba paling tidak saya kepingin mumpung kalian masih seger gini, ya. Dan saya juga khawatir kehabisan waktu. Saya kepingin nekankan ini loh. Ini bukan pesimistis. Ajaran di sini itu nekankan, makanya tadi saya tanya, seandainya Lama Atisha bisa menulis terakhir gitu, itu apa kira-kira yang ditulis? Kamu bisa. It's so nice. Mengatakan ini bukan janji kosong. Ini loh ada caranya. Mulai dari bagaimana cara, marilah kita bersama-sama. Terus ini ada artikel, nggak ada hubungannya dengan teks yang kita temukan. Dari koran Amerika minggu yang lalu tanggal 25. Kalian bisa Google. Ini di Washington Post. Saya selalu percaya seperti ini. Saya nggak biasa surf on the web terus berjam-jam gitu, itu nggak seperti itu. Ini kok seperti tahu saya akan ke Medan gitu. Terus waktu saya langganan Washington Post ya, dan dalam Washington Post kok saya bisa ketarik baca artikel ini gitu. Dan ternyata artikel ini tentang ini gitu, menggarisbawahi, membuktikan, sampai kadang-kadang saya juga nggak habis pikir, kok bisa saya nemukan ini. Ternyata kemarin kan ini yang kita pertanyakan kan ya. Lalu hidup kita ini bagaimana caranya? Ternyata akhir-akhirnya kita sudah tahu nanti. Kita akan menjadi tahu secara keseluruhan, ini yang disebut Dharmakaya dari Buddha. Kita akan mempunyai kebahagiaan sejati yang tidak lagi tergantung dari panca indera ini. Ini yang namanya Sambhogakaya. Dan kita akan mempunyai welas asih yang disebut Mahakaruna ini. Kepedulian kepada semua, ini yang namanya Nirmanakaya. Nirmanakaya itu makanya Buddha itu akan hadir kadang-kadang sebagai batu, kadang-kadang sebagai orang, kadang-kadang sebagai Buddha. Yang namanya Paraman Nirmanakaya, sebut Buddha Sakyamuni. Tujuannya apa? Untuk bantu kita kan. Nah di sini itu juga diterangkan. Buktinya mana gitu, itu sebetulnya ada. Cuman saya masih kepingin ngomong mengenai karma, paling enggak selesaikan mengenai karma. Jadi cuman saya ini agak terbalik sedikit. Hasil dari teks ini dituliskan satu persatu. Ini seperti ini hasilmu. Tapi kalau membaca ya mungkin juga sukar untuk ngerti. Ya, makanya saya pikir ini adalah suatu pertanda yang luar biasa baiknya
bahwa ternyata dalam kehidupan manusia itu kita selalu harus, jadi saya ulangi ya, jangan takut ingin bahagia itu, jangan takut. Cuman yang perlu kita pertanyakan caranya ini loh. Ternyata caranya yang jelas tidak akan membawa hasil yang kita harapkan, itu adalah selalu memikirkan tentang saya. Caranya yang salah. Bukan berarti seperti kontradiksi. Enggak kontradiksi kan ya. Dua statement ini masuk akal ya. Jadi kalau kamu mau bahagia, absolutely fine. Bahkan harus itu tujuannya. Karena nanti yang dituju untuk mencapai kebudayaan itu mestinya kan ya juga ingin bahagia kan ya kita akhirnya. Tapi memang yang namanya kebudayaan ini hanya istilah. Istilah untuk mendeskripsikan, untuk menulis tentang bahagia yang sejati itu seperti apa. Ternyata bahagia sejati yang seperti itu adalah yang tergugah. Sifat tergugah. Right? Jadi pertanyaannya, caranya bagaimana ini? Pertama, fokus ke yang lain. Nanti itu ada keterangannya. Kalau dengan kita fokus ke yang lain, itu si Salim ini nggak ikut-ikut terlalu banyak. Karena si Salim ini pasti butuh ini, butuh itu, butuh dipuji, butuh itu sekarang. Ini yang nanti bikin ribet. Jadi dengan kamu memikirkan yang lain, nanti kamu akan mencapai kebahagiaan itu sendiri. Jadi ini nanti juga butuh pengetahuan ada di sini. Tapi dasar dari semua itu adalah mengenai karma. Tapi sebelum saya balik ke sana, kok banyak wajah yang bertanya-tanya kelihatannya. Entah bertanya-tanya atau entah tidak yakin kali ya. Kalau begitu sama seperti saya sebetulnya. Tapi tugas saya boleh duduk di sini itu untuk meyakinkan kita semua bahwa seperti di teks, we can do that. Kita bisa mencapai itu. Bukan sesuatu yang nun jauh di sana gitu. It's about that. Ini ngelanggar aturan sedikit ya panitia ya. Kalau ada yang mau tanya mengenai ini sebelum kita kembali ke karma. Jadi, ya, Andi. Terima kasih. Pertanyaan saya kan tadi Om sampaikan mengenai tergugah itu bisa tercapai dengan fokus kepada yang lain. Tentunya tidak hanya untuk itu ya. Yeah. Ini step pertama. Yes. Kemudian mengenai tentang kemampuan untuk memahami atau kemampuan untuk mengetahui, kita kan nggak bisa mengetahui apa yang baik bagi orang lain tanpa ada pengetahuan itu. Yes. Dan kemampuan itu hanya bisa didapat melalui namanya kewaskitaan dan juga yang sudah melalui samadhi. Jadi Minggunan. Ya, Minggunaning ini bisa nggak sih sebagai orang yang kapasitas kecil untuk Minggunaning? Makanya ini kan gini kan, kapasitas kecil ini bukan setelah kamu menyapai ini lalu kamu kapasitas besar. Saya kira kok enggak seperti itu. Dalam hidup ini kita kadang-kadang operasionalnya ini seperti orang berkapasitas kecil. Kadang-kadang kita operasionalnya ini seperti orang-orang berkapasitas menengah. Kadang-kadang kita beroperasi ini seperti orang berkapasitas tinggi. Nah ini kadang-kadang, tapi lama-lama udah nggak turun paling bawah gitu loh. Lama-lama seperti ini. Ini kurang lebih yang diterangkan seperti itu, Andi. Tapi pertanyaan kamu ini luar biasa. Sebab nantinya, memang dua hal ini.
Makanya dalam Buddha Dharma, ini selalu diterangkan mengenai dua hal. Apapun yang kita kerjakan, itu selalu mempunyai bentuk upaya dan prajna. Selalu usaha dan pengetahuan. Ini selalu bebarengan. Dikatakan seperti sayap burung dua ini. Kalau ini tidak berbarengan, ini jadi tema dari pendidikan. Saya menggunakan kata pendidikan ini terjemahan dari kata siksa, adi siksa, yaitu sila, samadhi, prajna. Urutannya kurang lebih seperti itu. Tapi artinya sila ini kita mulai melatih upaya, tindakan kita. Seperti apa? Right? Samadhi yang di tengah, ini artinya kamu mau berbuat seperti apa, pendukungnya itu adalah alatnya ini siap pakai. Right? Serviceable. Alatnya ini termasuk pikiran dan badan ini, kalau sekarang ini keinginannya masih macam-macam. Ketakutannya masih macam-macam. Jadi sebetulnya alatnya ini kurang menunjang. Makanya latihannya di mana? Di sini loh, latihan samadhi, latihan meditasi ini berguna untuk menambah kapasitas untuk kalian supaya kalian bisa lebih tahu, right? Yang samadhi di tengah, sila, samadhi. Tapi yang paling penting yang nanti bisa nembus itu prajna. Ini pengetahuan. Prajna mengenai apa? Menurut Anda apa ya yang perlu diketahui? Apa tuh yang dikejar di sini? Kalau kamu bilang mengetahui. Untuk mengetahui apa yang ada. Yes. Yata Bhuta Darshana. Yata Bhuta yang ada. Tujuannya, nah di sini juga menyimpulkan ya, akhir-akhirnya ajaran Buddha Dharma itu akan menuju ke situ. Melihat apa yang ada. Latihannya mulai melihat apa yang ada di badanmu, mulai melihat apa yang ada di yang namanya Vedana, gitu, yang kesenangan. Terus kamu melihat yang ada dalam bentuk-bentuk emosimu, terus mengenai Dharma ini yang namanya Sati Upadana. Ini sebetulnya sederhana sekali mulai di sini. Yang paling hebat menerangkan mengenai seperti upasana ini malah dalam bahasa Jawa. Heneng, hening, awas, iling, waspoto lan wicaksono. Ini lengkap sekali keterangan kalau mau lihat Buddhist meditation. Ini judulnya ini. Dari situ kita bisa melihat bahwa yang dikembangkan di meditasi, yang dipentingkan dalam meditasi, dalam urutan ini loh. Memang banyak yang merasa ini nanti terusannya ke jhana dan segala macam, itu memang ada, cuman itu nanti itu topik lain lah. Cuma dalam topik ini yang perlu diterangkan ini supaya sila, nggak mungkin kita bisa pikiran ini nggak semrawut kalau kita hidupnya juga masih semrawut. Makanya hidup kita harus bebenahi dulu. Bebenahnya bagaimana? Migunani tumraping lian. Dengan berguna buat yang lain, pelan-pelan hidup kita nggak lagi semrawut, nggak lagi ribet. Right? Mulai di sini. Lalu kamu penuhi dengan yang namanya samadhi ini. Right? Dengan mengembangkan kapasitasmu untuk selalu hadir di setiap saat. Kamu ngerti persis, kamu mau apa, ini yang keluar, ini seperti apa. Kamu mulai ngerti. Nanti yang keluar adalah prajna, yang ada apa. Mungkin kalian akan kecewa loh, kalau nanti dibilang yang ada apa. Kira-kira mau tahu atau kita nggak usah tahu aja daripada kecewa? Jadi akhirnya nanti yang kita tahu itu bahwa yang ada ini hanya yang mendasari semua, yang menciptakan medan, yang menciptakan
semuanya yang ada ini adalah kebisaan untuk tahu itu sendiri. Right. Makanya ini nanti kembali lagi disebut jnana, juga disebut vidya, ada disebut pristine awareness, disebut primordial awareness, yang dari dulunya ada, yang melandasi semua pikiran keluarnya dari ini. Dan yang saya katakan, yang sifatnya sunya. Artinya, keberadaan itu sendiri tidak mempunyai bentuk, tidak mempunyai apa. Justru karena sunya bisa membentuk apa-apa. Makanya tadi saya usul membayangkan gajah warna merah jambu berkaki 8. Bisa. Karena ini sifatnya sunya, kamu bisa create that. What happened? Nih, gini. Jadi kalau mengenai that mind itself, ini empty, kosong, sunya, tapi ngerti. Bahkan ini yang memungkinkan kita untuk ngerti, untuk tahu. Maka yang kedua sifatnya aware. Right. Makanya ini nanti disebut prabhaswara cita. Ini artinya ini yang namanya clean, clear, yang bisa menerangkan, yang bisa membuat kita lihat itu lapisan-lapisan atas. Jadi kalau boleh saya menggunakan contoh, tapi ini juga tidak seperti itu sebenarnya. Kita bayangkan misalnya ada 3 lapis pengertian ini. Lapis paling atas, ini lapis sehari-hari ini. 2 tambah 2 sama dengan 4, pengetahuan sekarang. Yang tahu Salim ini. Yang punya pengertian ini. Di sini saya bisa bedakan ini teman, ini musuh, ini laki, ini perempuan, ini sekarang in that level. Di bawah itu ada kumpulan-kumpulan, tilasan-tilasan, kecenderungan yang ada sejak yang masa tak berawal, yang mengondisikan ini untuk muncul seperti ini. Ya, kita bayangkan di level kedua ini. Tapi ada yang level paling bawah, ini yang memungkinkan semua yang ada di sini. Jadi kalau psikolog mau menemukan misalnya ada pelecehan segala macam, dicari ke level kedua gini. Diudak-udak ke sana, makanya jadi di level kedua ini yang memungkinkan kita ini bisa yang ini andai, right? Salim, ada transaksi di sini. Yang ini itu adalah pure mind that work, ini yang jadi repository kecenderunganmu di sana. This mind yang ini itu sudah tidak lagi laki-laki, perempuan, nama ini enggak ada. Ini boleh dikatakan ini kepribadianmu yang di sini. Yang ini, yang kecenderunganmu yang membuat kepribadianmu di sini. Makanya kalau kamu tidur, yang atas ini nutup kan. Ininya masih ada nih. Karena yang atas ini tergantung dari panca indera kita. Makanya ini kalau buka, ini baru jalan, baru ngerti gitu. Makanya kalau ini nggak ada, tapi yang bawah masih ada kan. Tapi yang bawah ini bukan yang terakhir nih. Ini karena masih ada kecenderungan ke apa gini. Dan ini pun nanti tidak semua ke bawah untuk keberadaan berikutnya loh. Yang ini. Dikatakan ada 80 macam emosi yang akan ditinggal. Right? Tapi let's talk about. Jadi dari keberadaan yang ada di sini, paling bawah, ini yang bisa memungkinkan semuanya ini terjadi. Ini loh, sebetulnya yang menciptakan semuanya. Di situ nggak ada sakit, perempuan, laki, kaya raya. Nggak ada Salim, nggak ada apa. Hanya pure mind. Ini mempunyai 3 sifat tadi yang saya ngomong. Yaitu sifat bahagia sejati,
mempunyai sifat yang tahu semuanya. Yang memungkinkan tahu semuanya karena memungkinkan untuk ini tahu kan. Terus yang terakhir juga kepedulian yang namanya Maha Karuna. Maha Karuna ini tanpa apa-apa. Dan main ini nggak punya keinginan, nggak punya intention, nggak punya cetana, nggak punya karma. Karena ada yang di sini. Oh, karma ini yang di sini. Kita hidup ini, yang kita ributkan yang mana? Yang paling atas. Yang paling atas ini seperti ombak di laut ini. Kamu urusi, ombak ini kok panjang, saya nggak suka panjang, ini padahal hanya ombak. Hilang, datang, hilang, datang, hilang. Padahal kita ngoyonya luar biasa kan ya, untuk dapat hidup seperti ini. Jangan hidup begitu gitu loh. Jangan hidup begitu. Ini kamu tenangkan. Jadi kalau mau kamu mengenai ombak ini, kehidupan kita kan beriak-riak seperti itu ya, seperti ombak. Kita harus belajar berselancar di atasnya. Yuk, turun. Oh, turun. Tapi kamu nggak pernah basah, nggak pernah tenggelam. Ya kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang, tapi that's itu. Jangan kamu terus ikut di tengah ombak, terombang-ambing terus kamu. Ya kadang-kadang enak, kadang-kadang keruh, kadang-kadang itu terombang-ambing. Tapi lebih baik kamu turun ke bawah nih, sebetulnya. Yang bawah. Baik lagi kamu turun yang paling atas. Kita ini sering sampai ke sini, cuman kadang-kadang aja. Lah kalau kamu terus-menerus operasionalnya pakai main yang paling bawah, itu yang disebut buta. Melek sebagai hanya tahu. Mau disebut apa? Monggo. Ini loh, this mind. Makanya ngomong kamu punya, kamu bisa, memang ada. Tanpa itu, ini salah satunya itu yang namanya Prabhasara, ini yang menerangi. Yang menerangi, light, menerangi. Makanya orang Jawa bilang urup. Urup ini urip. Sebab tanpa urup ini nggak urip sebetulnya. Nggak hidup. Ini loh yang diterangkan. Udah hampir ya? Belum. Izin Om, ini sambil menyambung pertanyaan tadi, ini juga ada pertanyaan dari Agustina Medan. Pertanyaannya adalah, tadi Om sempat menyampaikan kebahagiaan semua makhluk adalah tanggung jawabku. Apa artinya Om? Bagaimana cara kita bertanggung jawab atas kebahagiaan semua makhluk? Ketika kita sudah bertekad, Tahu. Nggak usah diperpanjang dah, saya tahu maksudnya. Kesalahannya itu di asumsi yang pertama. Yang saya omongkan ini attitude. Attitude. Kamu bayangkan sekarang, saya nggak usah argumentasi yang lainnya, ini nggak masuk akal lah. Bahagiakan kita sendiri aja nggak bisa, nggak becus. Membahagiakan orang lain ini ngomong besar, ngomong kosong. Ya kan, itu kan terusannya kan kira-kira. Tapi gini, saya tanya ke kalian coba secara jujur nih. Misalnya, kalian punya pemikiran seperti itu bahwa tanggung jawab semua kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya. Kamu punya keyakinan seperti ini? Keyakinan loh. Kamu punya keyakinan. Kira-kira beda atau tidak kalau kamu ngomong tanggung jawab kebahagiaan saya ini, ya saya yang tanggung jawab gitu ya untuk saya sih. Kira-kira dengan pemikiran semacam itu, kira-kira beda nggak cara hidupmu? Beda sekali. Beda sekali. Ini loh yang dianjurkan punya attitude seperti itu. Lalu bilang, lah itu kan menipu diri sendiri. Bukan. It's not like that. Tapi attitude-mu untuk commit
untuk kebajikan semua orang ke dunia itu membuat kamu merasa bertanggung jawab dalam hidup ini. Saya gunakan dalam, apa boleh ya saya cerita mengenai saya sendiri ya, bukan ini membesarkan karena ini benar-benar contoh ya. Saya menggunakan itu dalam arti kata sangat terbatas dan selalu gagal. Tapi saya cerita dah dengan segala kegagalan ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, saya ini mempunyai 3 anak dan 6 cucu. Anak pertama itu tinggal di Perth. Dulunya tinggalnya di Hong Kong. Perempuan semua, putri-putri. Dulunya tinggal di Hong Kong. Sekarang waktu COVID datang hanya untuk beberapa bulan, tapi 3 tahun kemudian masih tetap di Australia. Jadi akhirnya tinggal dekat sini. Ya saya senang-senang saja. Dari cucu yang paling kecil itu datang 7 minggu masih. Sekarang umur 3. Dan itu kalau datang, istri saya itu selalu ngomong, oh here they come, gitu, kedengaran, lari sokong, begitu. Saya paling khawatir, kalau saya harus cari duduk, gitu. Sebab itu mesti diterjang, gitu, dihak, dan all that. Istri selalu kadang-kadang bergumam, gitu. Kamu itu selalu jadi favorit, dan in a good way. Karena saya selalu ngomong ke cucu-cucu saya, di rumah ini satu law, saya bilang. There is no law. Oh senang kan cucu-cucu. Terus anak saya, ibunya mereka itu komplain, Papa, dulu kamu kok nggak gitu? Saya bilang, ya jelas enggak. Loh kok itu kan enggak fair. Lah dulu kamu kan anak. Ini kan cucu. Tiap pagi, maaf ya, ini seakan-akan menyombongkan diri ini. Saya ini seorang arsitek, punya biro arsitek, tetap jalan. Arsitektur kita desain. Ada beberapa arsitek yang kerja di sana. Kita juga punya sebagai construction company, sebagai pemborong yang bangun. Sekarang ini juga sibuk juga. Proyek kita ini biasanya proyek ini. Tapi intinya saya ini sekarang dengan mengerti dharma seperti ini, sekarang merawat orang-orang tua di Perth. Saat ini kita merawat 515 orang tua. Dari dulu saya ini paling males punya pegawai. Sekarang tahu rasa karmanya berbalik, pegawainya ini 800 orang. Yang saya urus. Saya juga ngatur karena saya cuma diberi gelar supaya senang gitu. Executive Chairman gitu misalnya. Dan apa-apa saya diputuskan. Waktu mau berangkat ke sini itu sampai jam-jam terakhir masih memutuskan mengenai lampu yang di swimming pool itu warnanya apa gitu. Sampai cucu saya seperti ini. Anak saya yang kedua, ini tinggalnya di New York. Dia anaknya 2, dia profesor di Columbia University. Anak saya yang ketiga tinggalnya di Paris. Dia kerja dengan United Nations di environment. Nah ini dia itu hampir semua cucu ini bilingual, kecuali yang dulunya dari Hong Kong karena datangnya ke Australia juga hanya bisa bahasa Inggris. Tapi yang dari New York, ayahnya ini dari Jerman, jadi bisa ngomong Jerman. Yang ada di Paris ayahnya orang Prancis gitu. Jadi kadang-kadang ngurus cucu, ngurus kerjaan. Pas kita ke sini tanggal 30 itu hari terakhir financial report, general purpose financial report, kalian yang akuntan mesti tahu. Ini comprehensive audit yang diselesaikan perusahaan ini. Selesai perusahaannya ada beberapa.
Ini akhirnya saya yang harus tanda tangan semua kan. Ini padahal ini harus nyingkat ini dari 240 ke 160. Bikin 240 itu sudah susah. Kepingin untuk supaya kamu tahu, nggak apa-apa deh saya cerita mengenai saya sedikit. Tujuannya cuma ini, you can do it. Keluarga. Oke kan, ya. Tiga-tiga itu semua postgraduate-nya Ivy League. Saya nggak pernah nyuruh mereka loh. Mena ini masternya mengambil dari apa yang namanya ethics dari University of Pennsylvania. Yuna masternya itu dari Yale, apa PhD-nya juga dari Yale. Sekarang ngajarnya di Columbia di New York. Dia yang bagian public health and management. Anak yang paling kecil itu graduate juga dari Columbia School of International Public Administration. Itu sekolah yang khusus untuk apa? Anak saya yang paling kecil ini sayap kirinya luar biasa. Dia akan join protes, apalagi urusan Trump, nyebut Trump aja dia mesti udah marah-marah gitu kan apa sangat dulu waktu kecil. Ya bukan kerja, masih muda lah ya. Dia kalau kerja itu di misalnya battered woman, apa pelecehan, korban pelecehan gitu untuk jadi ini sayap kiri bener. Yang kedua ini nggak ikut-ikut politik gitu. Dia happy go lucky aja. Yang ketiga, nah, kerjaan saya ini sekarang merawat 515 orang tua di 5 tempat. Jatuh Rinpoche ini terakhir baru karena beliau yang minta loh. Saya ajak beliau ke sana. Caranya mengelola ini sebetulnya Buddhis. Tapi tidak ada satu kata pun yang kata Buddhis. Misalnya saya bilang ini akan ada 6 stages gitu. Yang pertama kamu harus punya kemurahan hati gitu. Dana paramita, right. Yang kedua gitu ini dan pembuka kata dari manual itu pembukaan saya bahwa we operate on the basic value of human being of kindness. Jadi kita katakan dalam perusahaan yang namanya Regent's Garden, kalau kalian nanti mau lihat di regentsgarden.com.au ini selalu saya bilang bahwa cara kita berbisnis ini dasarnya adalah hakikat karakteristik manusia, yaitu kindness, kebajikan. Sekarang mungkin ya Regent's Garden ini boleh dianggap salah satu yang lumayan oleh pemerintah. Kita bangun semua bangunan-bangunan yang di sana, dan saya itu punya alergi gitu. Bangun itu semua juga nggak mau pakai utang, jadi bangun ya sebisanya aja. Sekarang dulunya nggak kepengen seperti itu, satu terus nolak terlalu banyak orang itu bangun lagi, terus bangun lagi, bangun. Saya selalu ngomong ini yang terakhir, nggak ada yang percaya sekarang. Karena saya selalu bangun. Mengapa? Kalau surat satu, honestly, dari dulu saya memang nggak pernah merasa ketergantungan kepada uang. Saya sangat respect, karena itu memang dibutuhkan. Tapi harusnya, yang jelas bukan karena untuk cari uang lagi gitu. Tapi saya lihat, dengan adanya saya bisa begini, 800 orang, 800 keluarga, penghasilannya dari apa yang kita kerjakan. 505 orang tua, perawatannya tergantung dari perusahaan ini. Jadi saya mulai mikirnya ini loh, betul-betul saya bukan membesar-besarkan ya, bukan pengen Agustina, bukan pengen sok atau apa enggak. Bahwa ternyata
attitude bahwa kebahagiaan semua orang ini tanggung jawab saya, ini mungkin sekali attitude-nya, tapi harus dibarengi dengan pengetahuan yang mengatakan tapi sebatas kemampuan saya itu. Lah kemampuan saya ini saya kaget berkali-kali karena ternyata setelah kamu jalani ternyata kok saya mampu begitu ya. Saya kok mampu begitu. Ternyata dan kalau lihat dari daftar saya itu nggak punya apa-apa, malah nggak tercatat sebagai pemilik sama sekali. Saya paling nggak senang memiliki apa-apa. Kemudian saya datang ke Jakarta ini berapa tahun ya? 25 tahun ya? 26 tahun bersama-sama teman-teman semua ini. Saya lihat mereka ada yang sekarang menikah dan anaknya sekarang ikut bantu Jason ini. Ya. Dulu saya menghadiri pernikahan mamahnya. Mamanya di sini juga ini. Bisa kan? Kesamaannya apa? Satu, motivasimu. Migunani tumraping lian, berguna untuk yang lain. Itu saja sih. Entah saya bermain-main dengan cucu. Ini kali ini saya nggak minta izin mereka protes kelihatannya. Sebab saya barusan ke Jakarta, nggak lama. Sebab anak cucu paling besar yang laki itu umur 10 lebih. Tingginya hampir tinggi sama dengan istri saya. Sampai sekarang setiap Jumat sama Sabtu selalu tidur di tempat kita dan selalu tidurnya di ranjang di tengah antara saya dan suami. Dia lebih panjang dari kita. Saya cerita ini cuman kepingin berbagi dengan kalian. Ini bukan karena it's not for me, you know. Tapi lihatlah di dunia ini banyak yang pergulatan dalam hidupnya segala macam. Nggak mungkin kamu bisa mecahkan persoalan-persoalan mereka. Nggak mungkin kamu bisa membuat bahagia orang satu pun. Nggak mungkin. Terutama dalam Buddha Dharma diterangkan. Bisa kamu membahagiakan orang tuamu? Kalian nggak akan mungkin bisa membahagiakan orang tuamu. Karena orang tuamu itu kalau bahagia hanya karena mereka punya karma untuk bahagia, right? Tapi apa yang bisa kita kerjakan? Kita membuat kondisi sedemikian rupa sehingga mereka bahagia. Iya kan? Jadi ternyata butuh kepintaran. Kepintaran bukan S3, S4 atau apa. Tapi butuh ini. Nah, untuk bisa pintar kamu harus punya kepekaan. Kalau kamu punya kepekaan yang paling baik itu punya attitude, tanggung jawab semua orang, kebahagiaan semua orang it's my responsibility. Tapi ya bos-bos ini memang galak-galak ya. Jadi kalau saya suruh ke sini ya oke gitu. Ini pun saya sudah bisik-bisiknya tambah lama tambah lantang bahwa katanya nanti kalau Idul Fitri ada retreat gitu. Mereka sudah mulai kampanye. Bukannya enggak mau, tapi kamu bisa bayangkan waktu saya. Makanya ini waktu pergi, anak saya kasih saya koyok, Theo datang dari sana kasih koyok. Kalau di sini saya sengaja, kalau jalan digandeng, senang sekali saya. Pak Herman tadi omong-omong hebat, bisa nerka dihitung-hitung. Pak Sadim umurnya 75, salah 1 tahun. Hebat. Kalau saya itu kan kuno tuh ya Pak Irman, wong lahirnya pakai kepala 4 mesin. You can do it. You can. Kalian bisa.
mencapai ini. Nih, jadi jangan mencoba jadi orang baik. Jadi orang baik saja. That's what you do. Kalau hatimu landasannya kepedulian, apa-apa ini nanti semuanya tersedia. Kamu benar, ini benar. Justru terbalik kalau kamu yang mikirkan kamu sendiri terus-menerus. Kalau kamu memikirkan diri sendiri, coba nanti sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak. Di hotel, kamar saya ini, kemarin kita membicarakan mengenai jeruk ya. Ini di kamar saya ini, kalau dihitung, saya sendirian diberi anduknya 6. Jadi kalau saya mandi 3 kali, saya bisa mandi 6, ya ada yang kecil, ada yang gede gitu. Di rumah saya biasa pakai anduk 1. Jadi itu pada waktu orang keluar, anduk yang dipakai 1 juga. Anunya 2. Yang 1 untuk yang lantai. Karena ini tutupnya kurang, jadi selalu basah. Gitu. Mengapa? Betul-betul conscious saya. Sebenarnya kan sudah dibayar ya. Sepertinya oke kan ya pakai anduk di hotel ya. Tapi mengapa kok hanya karena kamu di sini, hanya karena kamu bisa, kamu pakai anduk lain? Itu kan buang apa segala macam. Itu juga yang punya hotel juga nggak peduli. Kamu mau pakai anduk 1, mau pakai 6, sudah bayar. Kamu pakai, asal jangan udah bawa pulang aja. Ini loh, tiap saat peduli. Urusan anduk, urusan jeruk, ini dharma. Ini makanya itu seperti ini. Makanya sekarang paling tidak kita bicarakan mengenai karma dah, paling tidak itu tugas target saya. Gini, oke. Jadi gini, setelah membicarakan, maaf ya, mengapa kok saya tadi bicara mengenai saya sendiri juga cuma tujuannya kepingin meyakinkan kalian bahwa kalian bisa. Nggak perlu semuanya merawat orang tua, nggak cukup orang tua yang dirawat kalian segitu banyak. In whatever you do, just do your best. Always. And that's more than enough. Jangan, boleh terinspirasi, boleh. Tapi usahakan sedapat mungkin yang terbaik. Sesudah itu kamu nanti bisa, yang saya katakan kemarin, berdiri di depan cermin, yes, you're not doing too bad. Karena kita doing the best. Makanya tadi yang lama hati saya katakan di sini. Pertamanya kamu harus belas asih ke dirimu sendiri mulainya. Kalau kamu tidak bisa berwelas asih ke dirimu sendiri, mana bisa kamu kenal welas asih? Selebihnya hanya teori saja kan. Apapun putusan dalam hidup yang kita putuskan, ini tentunya sudah kepikir. Pikir gini, bukan soal salah atau benar, tapi kalau ini seperti ini, lalu kamu balik ke sana gitu. Jadi kalau ngomongin mengenai dharma, mengenai ini langka sekali loh, kesempatan seperti ini. Membicarakan mengenai, apalagi mengenai teks ini ya, mengenai suatu yang, makanya saya sangat merasa humble apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Saya merasa di depan kalian ini betul-betul
humble tuh. Bahwa kalian berusaha untuk datang 2 hari ini, tujuannya hanya ingin jadi orang lebih baik. Right. Hanya ingin membuat hidup kalian ini bermanfaat. Dan saya duduk di sini, kamu seakan-akan kamu ini percaya ke yang saya omongin ini. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Apalagi terutama hari ini. Sisiran pun enggak loh saya. Tapi saya makanya senang sekali lihat. Tidak ada yang lebih menguatkan di dalam hati daripada bodhicitta tadi. Keinginan selalu jadi lebih baik supaya kita bisa lebih berguna buat yang lain. Once you have that, then whatever you do, nggak begitu soal sebetulnya apa yang kamu kerjakan. Nih, kepedulian ke sini. Biar di luar itu ada perang dan segala macam. Kalau ini kita 50 orang bersama-sama memutuskan untuk seperti itu, akan ada 50 kebajikan yang akan ditumbuhkan. And that's enough. Nanti dari sini mulai bisa kemana-mana. Saya selalu merasa bahwa untuk bisa ketemu pelajaran seperti ini langka sekali. Dan kita punya kesempatan semacam ini, ruangan seperti ini, mereka yang ngatur sampai berjam-jam, adik-adik yang di luar, yang semuanya yang mengatur di sini. Ini kan tidak secara ajaib terjadi kan. Ini kan usaha banyak orang, right? Makanya jangan sia-siakan hidup ini. Jangan cuma dikerjakan hanya hal-hal yang sepele-sepele sebetulnya. Sebab akhirnya juga nggak akan begitu banyak berarti kan.